Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas mengenai kejahatan, teori mengenai kejahatan dan penyebab terjadinya kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar norma hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum dan individu. Maka dari itu, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi. Secara umum, kejahatan mencakup dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian secara yuridis, yang dimana kejahatan adalah perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan dilarang oleh undang-undang pidana, serta dapat diancam dengan hukuman tertentu. Kejahatan dalam arti hukum bersifat konkret karena memiliki batasan yang jelas dalam aturan tertulis. Selanjutnya adalah pengertian secara sosiologis. Di sini dijelaskan bahwa kejahatan adalah segala pola tingkah laku yang dipandang merugikan masyarakat, melanggar nilai-nilai dan norma-norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Definisi ini bersifat lebih luas dan dinamis karena mengikuti perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, kejahatan bukan hanya terbatas pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan tercela yang menimbulkan dampak negatif, meresahkan, dan merusak tatanan kehidupan bersama. Oke, kejahatan bukanlah fenomena tunggal yang muncul begitu saja. Kita tidak bisa menunjuk salah satu faktor dan berkata inilah alasan mutlak seseorang menjadi pelaku. Kriminologi modern memandang kejahatan sebagai hasil interaksi yang rumit antara individu dengan lingkungannya. Secara garis besar, para ahli membagi faktor pemicu ini ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal yang bersifat personal dan faktor eksternal yang bersifat struktural. Yang pertama, kita bedah dari faktor internal. Ini adalah pemicu yang berakar pada kondisi psikologis dan karakteristik individu pelaku. Kesehatan mental dan kontrol diri. Seringkali seseorang melakukan kejahatan karena adanya defisit dalam kontrol diri, tidak mampu mengelola dorongan impulsif atau emosi yang meledak-ledak membuat seseorang gagal mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakannya. Lalu trauma dan gangguan psikologis. Pengalaman trauma di masa lalu seperti kekerasan di masa kecil atau pola asuh yang salah dapat membentuk persepsi yang menyimpang terhadap realitas. Dalam beberapa kasus, gangguan kepribadian tertentu juga membuat individu kehilangan rasa empati terhadap orang lain. Lalu, rasionalitas dan motivasi. Di sini kita melihat bagaimana pola pikir pelaku bekerja. Apakah mereka merasa terdesak atau justru merasa memiliki hak untuk melanggar aturan demi kepuasan pribadi. Faktor internal ini sangat menentukan bagaimana seseorang merespon tekanan dari luar. Yang kedua, faktor eksternal. Tekanan dari lingkungan. Namun, individu tidak hidup di ruang hampa. Faktor eksternal seringkali menjadi katalisator atau pendorong utama yang memaksa atau memfasilitasi terjadinya kejahatan. Yang pertama, tekanan ekonomi dan kesenjangan finansial ekonomi sering dianggap sebagai akar paling klasik. Namun, bukan hanya kemiskinan absolut yang memicu kejahatan, melainkan deprivasi relatif, kondisi di mana seseorang merasa tidak mampu memenuhi standar hidup yang ia lihat di sekitarnya. Kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup atau keinginan untuk mencapai gaya hidup mewah secara instan seringkali mengalahkan rasa takut akan sanksi hukum. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial dan subkultur kejahatan manusia adalah makhluk pembelajar. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana penyimpangan dianggap sebagai prestasi atau kekerasan dipandang sebagai cara penyelesaian masalah yang wajar, maka terjadilah proses imitasi atau peniruan. Di sini, norma kelompok yang menyimpang jauh lebih kuat pengaruhnya daripada norma hukum formal negara. Yang ketiga, institusi pendidikan dan melek hukum. Pendidikan bukan hanya soal gelar, tapi soal penanaman nilai moral dan etika.
Rendahnya kualitas pendidikan atau putusnya akses terhadap pendidikan karakter membuat individu kehilangan kompas moral tanpa pemahaman yang kuat mengenai hak orang lain dan kesadaran hukum. Batas antara hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan menjadi kabur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori anomi atau strain dan critical criminology dalam perspektif kriminologi. Yang pertama, teori anomi dan strain. Teori anomi pertama kali dikemukakan oleh Emil Durkheim. Menurut Durkheim, anomi adalah keadaan ketika norma atau aturan sosial dalam masyarakat melemah atau tidak jelas, sehingga individu kehilangan pedoman dalam bertindak. Kondisi ini biasanya muncul akibat perubahan sosial yang cepat, ketidakstabilan ekonomi, atau ketimpangan sosial. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Robert K. Merton melalui strain teori. Merton menjelaskan bahwa kejahatan muncul karena adanya ketegangan atau strain antara tujuan budaya yang ingin dicapai masyarakat, seperti kesuksesan dan kekayaan dengan kesempatan yang dimiliki individu untuk mencapainya secara sah. Ketika seseorang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, ataupun ekonomi, maka sebagian orang memilih cara menyimpang untuk mencapai tersebut. Merton membagi respons individu terhadap tekanan sosial menjadi 5 bentuk, yaitu conformity, menerima tujuan dengan cara yang sah; innovation, menerima tujuan tetapi menggunakan cara ilegal; ritualism, meninggalkan tujuan tetapi tetap mengikuti aturan; retractism, menolak tujuan atau aturan seperti pecandu narkoba atau gelandangan; rebellion, menolak sistem lama dan ingin mengganti dengan sistem baru. Kelebihan teori ini adalah mampu menjelaskan hubungan antara ketimpangan sosial dan kejahatan. Selanjutnya, teori critical criminology. Teori critical criminology atau kriminologi kritis. Teori ini berkembang pada tahun 1960 sampai 1970-an dan dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Kriminologi kritis berpendapat bahwa hukum tidak selalu netral, melainkan sering dibuat kelompok yang memiliki kekuasaan dan ekonomi lebih kuat. Karena itu, kejahatan tidak hanya dilihat dari tindakan individu, tetapi juga dari struktur sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Teori ini mengkritik bahwa kelompok miskin sering lebih mudah dihukum, sedangkan kejahatan oleh kelompok elit atau korporasi kadang tidak diproses secara adil. Beberapa fokus pada teori ini antara lain ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi hukum, serta kejahatan korporasi dan negara. Kelebihan teori ini adalah mampu melihat kejahatan secara lebih luas dan kritis terhadap sistem hukum. Namun kelemahannya dianggap terlalu menekankan faktor sosial dan politik sehingga kadang mengabaikan tanggung jawab pribadi pelaku. Jadi kesimpulannya, teori anomi atau strain menjelaskan bahwa kejahatan dapat muncul karena tekanan sosial dan ketidakmampuan mencapai tujuan hidup secara sah. Sedangkan teori critical criminology melihat bahwa kejahatan juga dipengaruhi oleh ketidakadilan dalam struktur sosial dan hukum. Baik, di sini saya akan membahas teori kriminologi dalam dimensi kekuasaan dan kontrol sosial. Yang pertama itu ada labeling teori, teori pelabelan. Howard Baker itu merupakan salah satu tokoh utama dalam teori ini. Labeling teori itu menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan bukan hanya karena perbuatannya, tetapi juga karena cap atau label yang diberikan kepada masyarakat terhadap dirinya. Dalam teori ini, kejahatan dianggap sebagai hasil dari reaksi sosial. Artinya, ketika seseorang dicap sebagai nakal atau preman atau kriminal, label tersebut dapat memengaruhi identitas dan perilakunya. Lama-kelamaan, individu tersebut bisa menerima label itu dan benar-benar masuk ke dunia kriminal. Proses ini disebut self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Dalam dimensi kekuasaan dan kontrol sosial, teori labeling menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki kekuasaan seperti aparat penegak hukum, media, sekolah, atau masyarakat mayoritas memiliki kemampuan untuk menentukan siapa yang dianggap menyimpang dan siapa yang tidak. Akibatnya, kontrol sosial seringkali tidak netral karena kelompok tertentu lebih mudah diberi label negatif dibanding kelompok lain. Nah, yang kedua itu ada konflik teori atau teori konflik. Teori konflik ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Teori ini memandang bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam konteks kriminologi, teori konflik menjelaskan bahwa hukum itu nggak selalu dibuat demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan seringkali untuk melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa seperti elit politik atau ekonomi. Karena itu, perilaku kelompok bawah lebih mudah dianggap sebagai kejahatan, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok elit terkadang lolos dari perhatian atau hukuman yang berat.
Dimensi kekuasaan sangat terlihat dalam teori ini karena hukum dan sistem peradilan dipandang sebagai alat kontrol sosial milik kelompok yang dominan. Kelompok berkuasa dapat menentukan aturan, menetapkan standar benar dan salah, serta mengendalikan proses penegakan hukum. Akibatnya, ketimpangan sosial dan ekonomi sering menjadi penyebab munculnya kejahatan maupun ketidakadilan hukum. Nah, yang terakhir itu ada power control theory, teori kekuasaan dan kontrol. Teori ini dikembangkan oleh John Hagen. Power control theory menjelaskan hubungan antara struktur kekuasaan dalam keluarga dengan kecenderungan seseorang melakukan kenakalan atau kejahatan. Teori ini berfokus pada bagaimana orang tua mengontrol anak berdasarkan posisi kekuasaan dalam keluarga. Misalnya dalam keluarga patriarkal, anak perempuan biasanya diawasi lebih ketat dibanding anak laki-laki, sehingga laki-laki cenderung memiliki kebebasan lebih besar dan resiko melakukan kenakalan yang lebih tinggi. Sebaliknya, dalam keluarga yang lebih setara, egalitarian family, kontrol terhadap anak laki-laki dan perempuan cenderung sama, sehingga perbedaan tingkat kenakalan juga menjadi lebih kecil. Dalam dimensi kekuasaan dan kontrol sosial, teori ini menunjukkan bahwa kontrol sosial pertama kali terbentuk itu di lingkungan keluarga. Kekuasaan orang tua, pola pengawasan, serta pembagian peran gender sangat memengaruhi perilaku anak. Dengan kata lain, struktur kekuasaan dalam keluarga itu dapat membentuk kecenderungan seseorang terhadap perilaku patuh atau menyimpang. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dadah.